Viral di media sosial, aksi kawanan begal rampas motor di Cilincing, Jakarta Utara. Para pelaku merampas motor korban hingga melukai korban memakai senjata tajam. Kawanan begal ini akhirnya berhasil melarikan diri membawa motor milik korban. Seorang juru parkir meninggal dunia setelah tertabrak mobil di depan kantor bank di Jatinangor, Jawa Barat. Laka lantas terjadi saat kendaraan mobil hilang kendali dari arah Sumedang menuju ke Bandung. Mobil tersebut menabrak sebuah minibus, 2 sepeda motor, dan menabrak petugas keamanan dan jukir. Atas kejadian tersebut, korban jukir meninggal dunia di tempat kejadian. Korban lainnya termasuk pengemudi dirawat di RSAMC. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial aksi pencurian sepatu di rumah milik warga. Aksi pencurian ini terekam CCTV. Pelaku mencuri 3 sepatu milik korban dan melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap di atas atap rumah salah seorang warga. Saat diturunkan, pelaku terus melawan dan berupaya melompat ke atap rumah lainnya. Warga Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan seorang pencuri yang melompat-lompat di atap rumah. Pencuri ini terpergok sedang beraksi di salah satu rumah warga dan berupaya melarikan diri lewat atap. Namun upaya pelaku sia-sia karena warga berhasil menangkap pria tersebut meski sedang berada di atas atap. Aku datang, tadi nelfon rame-rame, mau jerit-jerit aku keluar dari rumah kan. Sudah dipojok? Ya lah di pojok situ. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi perampok menggunakan senjata api nekat menyatroni rumah polisi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok, di mana aksi ini komplotan perampok terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur 2 pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, 2 pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky News melaporkan. Sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku mutilasi wanita di Ngawi, di mana jasad korban ditemukan di dalam koper. Sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi, Rohmatri, sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui adanya jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis, dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku.
ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Nah, korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan hingga miliaran rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan.